Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali di pertemuan yang ke-10 ini. Di pertemuan yang ke-10 ini berarti kita di halaman 384. Jadi kita panggil Mas Muhammad Taufik. Nama Ustaz. Nam tafadhol Mas. Yang baca ini dulu tadrib al-khamis. At-tadribul khamis. Tabadal as-su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithal. Al-mithalu mata wasalta ila al-masjidil harami. Wasaltu ba'da al-'asr. Dan sekarang Mekah wal Madinah. Tafadhol. Mata wasalta ila Makkah. Wasaltu ba'da al-maghrib.
Namun tas al-Madinah. متى وصلت إلى المدينة؟ Hmm. وصلت بعد الفجر. Nam barakallahu fiik. وفيكم Ibu بارك الله. Kus Marlin ada? Hadir Ustaz. Nam tafadhali. Yang Musdalifah, kemudian Arafah. Naam. Mata wasalta ila Muzdalifah wasaltu ghurubi syamsi. Hmm. Mata wasalta ila Arafah Hmm. wasaltu syuruqis syams. Nam syuruqis syams. Nam barakallahu fiik. Wafik barakallahu Ustaz. Kemudian Ibu Dwi Astri ini. Ibu Andra ada? Hadir Ustazah. Hadir Ustaz. Nam tafadhali. Mina wal Masjidin Nabawi. Naam. Mata wasolta ilal mina Hmm. wasoltu ba'da zuhri. Mata wasolta ilal masjidin nabawi wasoltu ba'da isya. Nam barakallahu fiik. Wafik Jadi barakallahu bagi tulab yang mau membaca dimohon untuk memberi tanda. Ya, baik yang ikhwan ataupun yang akhwat. Kemudian Ibu Dila. Naam Ustaz. Nam tafadhali. At-tadrib as-sadis. التدريب السادس هاتي جملة كما في المثال. المثال نطوف في اليوم الثاني Natufu, عشر. apa? Natufu. نطوف في اليوم الثاني عشر. ندرس في في هدية عشر. Ustaz. Nah, ini dulu contohnya. Apa tadi natufu fi? ندرس Nam في tafadhali. اليوم Tani asyara. Nah, tadi kalau 11 apa? Karena sementaraan masih sementara dipuyarkan juga obatnya. Tafadhal. Ibu Dila, suaranya hilang, Bu. ندرس في اليوم أحد عشر. Kalau 11 seperti apa? Kan kalau ini kan mudzakkar, al-yaum itu mudzakkar. Berarti asdanya asyara itu kamu mudzakkar. Berarti kalau mudzakarnya ini berarti fil yaumi apa? إحدى عشرة. Nah. Suaranya hilang, Bu. Nah, Ibu Dila hilang suaranya. Baik, berarti kita ke tulab yang lain. Suaranya yang Bu Dila. Baik, Ibu Rofiani.
Hadir Ustaz. Nah, tafadhali. Yang ini dulu. Tadi terputus. Nadrusu fil yaumil hadi ashar. Fil yaumi. Fil yaumil hadi ashar, Ustaz. Naam, asyar, naam. Kemudian yang 4. Na'malu fil yaumir rabi ashar. Naam, barakallahu fi. Barakallahu Ustaz. Kemudian dimohon yang ikhwan yang mau membaca tafadhol ya, memberi tanda. Karena yang ikhwan tidak ada yang memberi tanda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Saudah. Nah, Ustaz. Nah, tafadhali. Nadhabu fil yaumil khamisa asyara. Nah, yahduru. Nahduru yaum as-sadisa asyara. Nah, barakallahu fi. Baik, Bapak Muhammad Ilyas ada? Bapak Nurdin ada? Bapak Nurdin? Baik, Ibu Siti Marwah. Naam Ustaz. Naam, tafadhali. Tughadiru fil yaumis sabi'a asyara. Naam. Yasilu. Nasilu fil yaumis thamani'a asyara. Naam, barakallahu fi. Baik, kita sedikit menjelaskan yang ini ya. Di sini natufu fil yaumil tsani asyara. Jadi kenapa di sini tsani asyara? Karena ini itu mudzakkar. Al-yaum itu mudzakkar. Sebagaimana yang di yang di khiwar kan fil yaumi tsani asyara au al-yaum ats-tsalits asyara. Jadi karena al-yaumnya itu mudzakkar maka ats-tsani asyaranya juga mudzakkar. Ya, dulu pernah kita jelaskan bahwa ketika al-awwal ats-tsani ar-rabi itu kan mudzakkar itu ya. Maka kita lihat di situ. Ya, kita lihat di mudzakkar atau muannasnya itu isimnya. Kalau muannas dan untuk tingkatan berarti pakainya al-awwal, ats-tsani, ats-tsalits sampai al-ashir. Ya, kemudian selanjutnya ats-tsani asyara, ats-tsalits asyara. Itu kalau mudzakkar. Dan kalau muannas tinggal tambah ats-tsaniyah asyara. Insyaallah di pelajaran ini insyaallah kalau yang muannas insyaallah kayaknya ada. Ya. Dan kalau tidak ada nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Yang penting antum di sini pahami. Pokoknya kalau misalnya mudzakkar maka ats-tsani asyaranya untuk tingkatnya juga sama. Ini untuk tingkatannya. Misalkan lantai pertama, lantai kedua, lantai 10, lantai 11, lantai ke-13. Berarti ad-daur, berarti ad-dauru ats-tsani asyara. Ad-daur ats-tsalits asyara. Itu untuk ini tingkatan. Bukan untuk menghitung. Kalau menghitung wahid, itsnan, tsalatsa itu kan. Nah, itu harus kita perhatikan. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Berarti kalau untuk halaman safhah muannats tsaniyata asyara Ustaz ya? Iya, nah. Nah, makanya ini kita perhatikan dulu dari 1 sampai 10. Kalau itu udah bisa baru 10 sampai ke 20. Ya, biar kita ini dulu bertahap itu. Kalau udah paham baru naik ke atas lagi. Gitu. Takutnya misalkan belum paham ntar kalau kita berusaha untuk yang lain itu bingung itu. Makanya ada tahapannya begitu. Kalau kecuali antum mau misalkan tahapannya misalnya pas belajar itu ya, pas di rumah belajar sendiri mau naik ke 20 tafadhol itu.
Tapi kadang kalau misalkan masih tahapan belajar begini, bareng-bareng kan ada 1-2 orang yang belum paham. Ya. Makanya kita mengikuti sesuai yang ada di buku dulu, biar tidak bingung. Ya. Barakallahu fiikum. Ada lagi yang lain, pertanyaan lain? Oke, barakallahu fiikum. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kalau yang di sini berarti istami', pokoknya yang ada kalimat istami' berarti kita suruh mendengarkan audio. Maka kita lewati. Nah, berarti kita langsung ke at-tadrib ats-tsani. Nah, di sini tabadalil hawar ma'a zamilika kama fil mithal. Al-mithal, matal utlatu. Al-utlah muradifnya apa? Ada yang masih ingat? Ijazah. Naam. Al-ijazah. Jadi mata al-utlatu atau matal ijazatu. Al-utlatu fi syahri Ramadan. Berarti liburan di bulan Ramadan. Aina taqdil utlata? Aqdiha fi Makkah. Nah, di sini ingat aqdiha. Kenapa ha? Karena kembali ke huruf al-utlah atau kalimat al-utlah, maka mu'annas. Aqdiha di sini aqdi atau taqdi. Fi'il madinya apa? Qadha. Nah, qadha yaqdi. Barakallahu fiikum. Maka kita lihat di sini matal utlah, al-utlah itu fi syahr Ramadan. Aina til utlata aqdiha fi Makkah. Nah, bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Misalkan pas hari Ahad nih. Ya. Matal utlah misalkan al-utlah fi yaumil Ahad gitu. Bisa kita gunakan begitu. Baik, sekarang Ibu Setia, ada Ibu Setia? Na'am Ustaz. Nam tafadhal Sa'ban wa Syawal. Mata al-utlata Matal utlatu mata al-utlatu fi syahri Sya'ban. Aina taqdil utlata aqdiha fil madinatil munawwarati. Naam, Syawal tafadhali. Mata al-utlatu fi syahri Syawal. Aina taqdil utlata aqdiha fi Bangladesh. Naam, barakallahu fiik. Kemudian Ibu Ummu Aqsa. Naam Ustaz. Naam tafadhal. Naam. Rajab Ustaz. Naam, al-Muharram wa Rajab. Al-Muharram wa Rajab. Oh ini. Matal utlatu fi sahril Muharram. Aina taqdil utlata aqdiha fi Tunisia. Fi Tunis. Naam, Rajab tafadhali. Matal utlatu fi syahri Rajab. Aina taqdil utlata aqdiha fil Urdun. Fil Urdun. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu. Kemudian Bapak Abdul Karim, ada Bapak Abdul Karim? Bapak Abdul Qadir. Nam Bapak Abdul Karim tafadhal. Safar wa Rabiul Awwal. Rabiul Awwal. Alif, tunggu. Matal utlah. Al-utlatu fi syahri Safar. Safar. Nam Ustaz. Nam fi syahri Safar. Ya.
Al-utlatu fi syahri safar. Sama panjat. Taqdil utlah Iya, aqdiha panjat dia. kan. Tahu Bapak panjat. Mantap. Naam, Matal Rabiul Awal, tafadhol. Matal utlah. Al-utlatu fi syahri Rabi'il Awwal. Aina taqdil utlah? Aqdiha fi Malizia. Naam, barakallahu fiik. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang di sini bisa kita gunakan dalam keseharian kita ya. Jadi di sini memperluas percakapan itu. Bisa kita gunakan dalam keseharian kita. Ya, di sini kita lihat at-tadrib asal-sib li zumalaika kaifa i'tamarta musta'inan bis-suwar wal kalimat. Nah, di sini kita menggunakan gambar. Ya. Misalkan kita labisa ihram. Apa arti labisa? Pakaian. Memakai. Pakaian. Nah, berarti labisa ini lawan katanya apa? Khola'a. Khola'a. Nah, khola'a itu artinya itu melepas. Labisa itu artinya memakai. Ya. Nah, di sini kita misalkan labisa siapa, kemudian pakaian ihram itu ya. Baik, Bapak Hengki ada, Bapak Hengki? Nah, Ustaz. Nama tafadhol. Udah bisa ihram. Arti jumlah Ustaz ya? Naam. Labisa Ahmad malabis al-ihram. Malabis al-ihram. Naam. Satu lagi wasalah. Wasalah. Wasala Zubairu ila al-Masjidil Harami. Naam, barakallahu fiik. Kemudian Makan aja. Ada kita tas turun juga, mereka kan juga makan juga, jadi sama aja gitu. Ibu Nabila ada? Naam, Ustaz. Naam, tafadhali. Tawaf. Wa yusalli. Tafadhali. Atufu fil Ka'bati. Ada tawafnya. Tawafnya apa itu? Misalkan kan ini ada tawaf. Nah, terus dibuat jadi jumlah mufidah. Tawafu fil Ka'bati maksudnya, Ustaz? Nah, terus dibuat jumlah mufidah bagaimana? Misalkan natufu gitu. Natuful Ka'bata. Fil Ka'bati. Nah, berarti kan tawaf ini kan ini apa namanya? Masdarnya ya. Berarti ada kalimat sebelumnya itu, misalnya natufu tawaf al-wada. Nah, atau yang lainnya tafadhol. Nah. Atufu tawaf al-wada'i fil Ka'bati fil yaumi 12. Nah, ya, jadi kita buat jumlah mufidah begitu. Ya, yusolli, tafadhali. Usalli khalfa maqami Ibrahim. Nah, barakallahu fiik. Bapak Nurdin ada, Bapak Nurdin? Ada Bapak Nurdin? Baik. Naam Ustaz, naam. Naam, tafadhol. Yas'i as-safa. Apa arti yas'a, Mas?
berjalan. Sa'i. Berjalan. Nah, Sa'i. berarti apa buat jumlah mufidahnya? As'i baina Safa wal Marwah. Nah, as'i kalau misalkan jangan diganti tetap yas'a apa? Maksudnya yes. Mungkin ini yas'a. Tadi kan antum pakainya as'i. As'i itu kan saya itu kan ya. Nah, kalau misalkan pakai yas'a, berarti apa? Bagaimana? Yas'a baina Safa wal Marwah. Nah, siapa yang ininya yas'a? Anas. Berarti misalkan nama orang itu langsung. Misalkan nama orang yes. siapa langsung. Yas'a Khalid baina Safa wal Marwah. Nah, kemudian khalaqa. Halaqo ra'sun. Halaqtu ra'su ba'da sa'i. Nama halaqtu ra'sa. Naam, halaqta ra'sa ba'da sa'i. Naam, barakallahu fiik. Dan sekarang yang ini jadi kita buat jumlah mufidah ya, tapi dengan bantuan yang ada di gambar itu ya. Ini bisa antum begitu. Atau misalkan antum ganti misalkan kita buat jumlah mufidah bagaimana? Hadza kitabun. Itu biasanya untuk membantu kita membuat jumlah mufidah dan kita paham apakah ini khobar atau maf'ul bih. Kalau kita udah mulai belajar gitu di situ selalu membantu kita untuk membuat jumlah mufidah. At-tadrib ar-rabi' tabadal al-hiwar ma'a zamilika kama fil mithal. Al-mithal, madza taf'alu fil madinatil munawwarah? Azurul masjidan nabawiyya wa madza taf'alu anta? Azurul masjidan nabawiyya aidan. Nah, di sini juga sama. Kita membuat contoh dan kita berlatih sesuai yang ada di contoh. Baik, Bapak Hugesta ada? Bapak Hugesta? Suaranya 6. Tafadhol. Al-Qaryah wal Madinah. Mada taf'alu fil qaryah? Azuru asdiqai. Wa mada taf'alu anta? Azuru asdiqai aidan. Naam, al-Madinah. Mada taf'alu fil Madinah? Azuru maridul hiwayat. Artinya Mas Ma'riful hiwayat. Apa pameran hobi ya, Ustaz? Pameran. Oke. Naam, istamir. Wa madza taf'alu anta? Azuru maridul hiwayati aidan. Naam, barakallahu fiik. Kemudian Ibu Nabila Mutmainnah ada? Ada, Ustaz. Naam, tafadhali. As-Sudan Warjat. Apa suaranya, Bu? Suaranya apa namanya? Kurang jelas. Naam, tafadhali. Mada taf'alu fi Sudan? Azurul usrata. Ma madza taf'alu anta? Azurul usrata aydan. Naam, Riyadh. ماذا تفعل في الرياض؟ أزور الأهل. وماذا تفعل أنت؟ أزور الأهل أيضا. Naam, barakallahu fiik. Kemudian Bapak Abdul Qadir. Ada Bapak Abdul Qadir? Bapak Abdul Qadir ada? Baik, Bapak Dani. Ada Bapak Dani Basaro?
Ada? Ibu Makaraka. Ada? Ustaz, Oh, Bapak Makaraka, nam afwan. Tafadhal. ماذا تفعل في مكة المكرمة؟ أزور مسجد الحرام. وماذا Azuru pakai Z. Apa Pak? Pakai Z. Azuru. Azuru. أزور مسجد الحرام. وماذا تفعل أنت؟ أزور مسجد الحرام أيضا. أزور مسجد الحرام أيضا. Nah, mumtaz. Baghdad. Tafadhal. Lagi tafadhal Pak Makaroka. Baghdad. Tafadhal. ماذا تفعل في بغداد؟ أزور بغداد. وماذا ماذا تفعل أنت؟ أزور والدي. نعم خطأ. ماذا تفعل في بغداد؟ أزور والدي. Atau azurul walad. Azurul walid. أزور الوالد. وماذا تفعل أنت؟ أزور الوالد أيضا. Nah, barakallahu fiik. Jadi ini ya. Kenapa di sini madza taf'alu? Nah, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan? Biasanya kalau di Indonesia itu apa yang kamu lakukan? Saya sedang melakukan ini itu kan. Nah, dalam bahasa Arab untuk lebih mudah kita untuk menjawab itu ketika madza taf'al, ketika kita menyapu berarti aknusu huruf fatal julus. Atau misalkan ajlisu alal maktab atau ajlisu alal arika atau akui al malabis. Itu langsung kita jawab dengan pekerjaan kita itu ya, tanpa kita af'alu apa itu, tanpa kata af'alunya itu tidak usah diucapkan lagi, langsung ke kegiatan kita. Contohnya kayak di sini madza taf'alu fil Madinah Munawwarah. Ya, langsung kita azurul masjidan nabawiyah tanpa kita af'alu kemudian azuru. Itu kita akan bingung lagi ntar. Ya, karena ada kalimat yang harus ditambah gitu. Nah, mungkin habis fi'il ada fi'il lagi. Gitu. Makanya lebih mudah untuk kita menjawab itu langsung aja langsung ke kegiatannya. Tanpa kita mengatakan af'alu. Gitu. Langsung aja. Madza taf'al? Azuru al-masjidah. Atau madza taf'al? Sa'usolli fil masjid. Madza taf'al? Sadhabu ilal madrasah. Itu langsung kita jawab dengan perbuatan kita atau dengan kegiatan kita. Insya Allah itu lebih mudah. Barakallahu fiikum. Ustaz. Nah? Akan tadi nomor 1 kenapa asdiqoi Ustaz? Yang mana? Tadi yang jawab soal nomor 1 asdiqoi. Oh, yang ini ya. Madza taf'alu fil Madinah azuru asdiqo'a. Nah, itu salah berarti. Nah, asdiqo'a. Kenapa? Karena maf'ul bih. Nah, itu pentingnya kita sering ngingatin ya. Kadang ada teman kita membaca. Nah, pas kesini kadang terputus atau kadang kita nggak dengar gitu kan. Nah, itu. Pentingnya kita sama-sama saling mengingat. Nah, tafadhol. Mau tanya, madza taf'alu itu untuk umum ya Ustaz, untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, barakallahu fiik. Kalau taf'alu di sini untuk mudzakkar, anta berarti anta. Ya, untuk anta. Tapi kalau untuk muannats maka anti. Berarti apa? Madza taf'alina. Ya. Kalau anta itu mudzakkar. Misalkan Muhammad itu mudzakkar maka madza taf'al? Apa yang kamu lakukan? Tapi ketika Fatimah maka tidak menggunakan madza taf'al lagi. Tapi apa? Madza taf'alina. Madza taf'alina. Itu kalau kita ingin apa namanya?
ingin lebih lengkapnya ini, saya tulis di sini. Jadi di sini jadi kalau kita harus hafal yang ini, hafal domirnya itu ya. Jadi namanya tasrif fi'il mudhari itu. Berarti huwa. Ya, huwa itu berarti yaf'alu. Yaf'alu. Kalau huma yaf'alani. Yaf'alani. Kalau hum yaf'aluna. Yaf'aluna. Kalau hunna udah hafal semua ya yang domirin ya huwa ma'hum yauma kunna. Udah hafal semua yang sama ya? Insyaallah. Ini cuma kita ini yang meroja sedikit ya. Hunna hiya berarti taf'alu. Kalau huma apa? Taf'alani. Kalau hunna yaf'alna. Kalau anta taf'alu. Kalau antuma taf'alani. Kalau antum taf'aluna. Antum taf'aluna. Kalau anti Taf'alina. taf'alina. Antuma taf'alani. Antuna Taf'alna. taf'alna. Ana af'alu. Nahnu Naf'alu. naf'alu. Nah, ini bisa kita gunakan misalnya tadi kan mada taf'alu. Berarti taf'alu di sini berarti domirnya apa? Anta. Ini anta, bisa juga hiya, bisa juga anta itu kan ya. Tapi kalau misalkan kita pahamkan kalau mada taf'alu berarti yang diajak bicara orang pertama, orang kedua atau orang ketiga? Kedua. Orang kedua atau mau dalam bahasa Arab itu mukhatab, orang yang diajak bicara. Berarti pakainya anta taf'alu. Taunya dari mana? Taunya dari percakapan tersebut, yaitu bertanya ke orang mengajak bicara atau orang ketiga atau goib gitu ya. Kita perhatikan di situ. Soal itu akan mudah itu untuk kita pahami. Kalau untuk perempuan berarti kan anti di sini. Berarti bukan anta lagi, anti. Maka apa? Mada taf'alina. Ya, nah itu. Nah, ini harus kita hafal ya fa'alu ya fa'alani ya fa'aluna taf'alu taf'alani ya fa'alna taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani taf'alna af'aluna fa'alu. Nah, yang penting antum semua harus hafal huwa ma'hum yauma kunna anta antum sampai ana nahnu. Urutannya begitu untuk mudah saja itu ya. Untuk memudahkan kita untuk menghafal tasrif mudhari, tasrif fi'il madhi itu ada sendiri. Intinya yang di sini antum harus dihafal. Misal itu akan membantu. Dan ingat, ini yang kadang kita nggak berani ngomong itu ya. Ketika kita ngomong, kamu perempuan misalnya Fatimah, ya Fatimah mada taf'al, benar apa salah? Salah. Tetapi ingat, kalau kita tahapannya belajar, jangan takut salah. Nah, ini yang kadang membuat down buat kita itu nggak semangat itulah takutnya salah lah.
Nah, akhirnya kita mau ngomong itu nggak berani. Padahal bahasa itu berani itu apa namanya, bisa atau nggak bisa itu karena kita berani atau tidak. Makanya kata para ulama itu mengatakan apa? Dua sifat yang orang itu tidak akan mendapatkan ilmu. Yang pertama itu apa? Sombong. Orang sombong itu tidak akan mendapatkan ilmu. Kenapa sombong itu tidak akan mendapatkan ilmu? Meskipun dia udah hafal apa namanya hadis-hadis, tapi karena dia sombong, berarti dia belum dapat ilmunya. Kenapa? Karena dengan ilmunya dia tidak menjadikan tawadhu. Justru ilmunya itu tidak akan berkah. Yang kedua itu apa? Orang malu, mustahyi, itu orang yang pemalu. Orang yang pemalu tidak akan mendapatkan ilmu. Nah, kadang anak-anak kita pun begitu ya, malu itu malu bertanya itu. Akhirnya dia itu nggak bisa itu kan. Nah, itu yang harus kita apa namanya ajarkan kepada mereka bahwa menuntut ilmu itu jangan malu. Meskipun salah nggak apa-apa. Bahkan dulu waktu kita belajar itu sama Syekh itu orang Sudan itu waktu itu ngomong apa? Kalau kita ngomong malu tidak akan mendapatkan ilmu. Dan meskipun kita tanya misalkan contohnya itu, misalkan saya tanya ke Fatimah atau Aisyah, "Madza taf'al?" Benar apa salah? Salah. Tetapi untuk tahapan belajar itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu tahapan belajar. Ketika kita salah akan tahu oh ini salah. Akhirnya dengan kesalahan itu akan menjadikan kita itu apa? Memperbaikinya. Dengan kesalahan kita akan tahu mana yang salah dan mana yang benar. Tapi kalau kita menghafal Al-Qur'an dan kita nggak pernah menyetorkan hafalan kita tidak akan tahu salah saya di mananya. Maka apa? Ketika kita nggak pernah menyetor, maka salah kita di situ terus. Tidak akan ada perbaikan. Tapi kalau kita menyetorkan hafalan dan kita tahu itu salah, maka kita akan selalu ingat, oh ini salah. Tapi yang benar begini. Dari koreksi Ustadz yang membimbing kita akan tahu, oh ini yang salah, ini yang benar. Sama juga bahasa Arab. Semakin kita mempraktekkan, madza taf'al, ternyata untuk Fatimah, untuk perempuan, oh ini salahnya taf'alina. Itu akan menjadikan kita itu lebih semangat lagi. Oh yang benar madza taf'alina. Itu. Makanya bagi orang yang belajar bahasa yang kedua atau bahasa Arab atau yang lainnya, itu seperti kita mengajarkan anak-anak kita yang masih bayi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Insya Allah kalau kita yang udah punya anak itu atau punya saudara yang masih kecil, anak itu akan ngomongnya apa? Ketika ibu atau umi itu pasti ngomongnya itu nggak sempurna umi atau ibu enggak. Pasti yang diambil apa? Kalimat yang di akhirnya kan mi atau apa ma itu kan atau bu itu kan. Apa kita akan memarinya enggak? Tapi kita akan mengajarkan umi, abi. Itu mengajarkan dengan kalimat yang sempurna. Padahal anak kita itu baru kalimat yang bisa diucapkan itu hanya beberapa kalimat, 2 kalimat atau bahkan kurang gitu. Tapi itulah tahapan belajar gitu ya. Jadi tahapan belajar itu begitu. Meskipun salah, tetapi terus-menerus itu akan menjadi lebih baik lagi. Ya. Itu namanya tahapan belajar semua bahasa, apalagi bahasa Arab. Insya Allah itu akan membantu kita dalam berbicara bahasa Arab. Nah, barakallahu fiikum. Ustaz mau nanya, Ustaz. Nah, tafadhali. Yaf'ulu sama yaf'alu itu sama ya, Ustaz? Ya, apa yaf? Yaf'ulu sama yaf'alu. Yaf'ulu. Yaf'ulu sama yaf'alu, Bu. Iya. Baik. Itu kalau fiilnya itu sama, cuma itu ntar ada di wazannya. Beberapa 1, 2, 3 itu ada di situ. Makanya itu dipelajari di tasrif gitu. Ya. Artinya sama. Kalau artinya sama, cuma ntar kalau jadi ini, Bu. Kalau ya fa'ala yaf'alu itu cuma membantu biar memudahkan untuk menghafal saja. Oh, gitu. Ya, jadi di tasrif itu kan pakainya fa'ala yaf'alu itu kan ya. Itu untuk membantu untuk memudahkan menghafal. Itu. Makanya pakai ini yang kitabnya Ustadz ini Anur Rafiq Gufron itu. Dia menulis ada contoh-contohnya itu.
Contohnya memang fa'ala yaf'alu berarti apa saja nih kalimatnya. Gitu. Kalau nggak kitabnya Ustadz ini Abu Rozin itu. Maunya itu yang pakai bahasa Indonesia itu ya. Itu. Nah, itu insya Allah itu akan membantu antum semua. Ya, itu ini aja untuk memudahkan untuk menghafal itu aja. Nah, Ustaz, Nah, maafkan. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. At-Tadrib al-Khamis. Baik, Bapak Priyono ada? Bapak Priyono? Ya, Ustaz, hadir Ustaz. Nah, tafadhal. At-Tadrib al-Khamis. Ajib musta'inan bis-suwari. Nah. Aina labista thawbal ihrami? Labistu thawbal ihrami fil funduki. Mumtaz. Bima sya'arta? Satu lagi. Bima sya'arta fil masjidil haram? Sya'artu bis sururi. Naam, barakallahu fiik. Kemudian Ibu Nora Fitria. Naam, Ustaz. Nah, tafadhali, madza fa'alta wa aina sa'aita? Madza fa'alta ba'da tawafi? Fa'altu ba'da tawafi sa'i baina Safa wal Marwah. Kalau enggak langsung. Ya, as'i baina Safa wal Marwah. Ya. As'i baina Safa wal Marwah. Nah, aina sa'aita? Aina sa'aita? Oh, jawabannya tadi Ustaz. Sudah, Ustaz. As'i baina Safa wal Marwah. Nah, kalau ini aina sa'aita berarti jawabannya sa'aitu. Oh iya. Puan. Sa'aitu baina Safa wal Marwah. Naam, barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Kemudian Bapak Arafat Tamsilu. Ada? Baik, Bapak Azio Afandi. Ada Bapak Azio? Baik, Bapak Ini Muhammad Jamnam. Ada siapa tadi? Arafat. Nam tafadhal Pak Arafat. Mada fa'alta wa aina qadaita? Nam tafadhal. ماذا فعلت في عرفات؟ وقوف. Berarti langsung apa? Ada liadai wukuf. Baik Bapak, mada fa'alta fi Arafat? Misalnya usoli bisa usoli fi Arafat. Ya Arafat. Kemudian aina qadaita? Aina qadaita ayyam al-'id? Qadaitu fi Masjidil Haram. Naam, barakallahu fiik. Kemudian Bapak Nurdin ada? Bapak Nurdin? Ustaz. Tafadhal. Aina khalata wa mata dhahabta? Ana khalata malabisal ihram. Khalatu malabisal ihram fil funduk. Naam. Mata dhahabta? Mata dhahabta ila Musdalifah? Ila Musdalifata? Ila Musdalifata. Dhahabtu ila Tadi kalau mata menunjukkan Pak waktu. Kaifa naqul Ustaz? Mata dhahabta ila Musdalifah? Teman-teman ada yang bisa bantu? Dhahabtu ba'da ghurubi syamsi. Nah. Ulangi Pak Nurdin. Dhahabtu ba'da Gurbis Samsi. Nam Ghurubi Syamsi. Oh, naam. Nam, barakallahu fiikum. Izin tanya boleh Ustaz? Nam, tafadhal.
kita sering dengar Sya'ban dan Rajab itu sebagai mamnu minas sarf. Tapi itu benar nggak Ustaz? Baik, barakallah. Nah, Sya'ban di sini kita lanjut ke atas ya. Sya'ban sama apa, Pak? Rajab dan Sya'ban Ustaz. Baik. Kalau Sya'ban ya. Ini kenapa mamnu minas sarf ini ada alif dan nunnya? Ya. Nah, itu lihat antum Sya'ban. Kayak apa namanya? Contohnya kayak Utsman itu kan. Kemudian kayak Jau'an. Pokoknya yang ada alif kemudian nun itu berarti mamnu minas sarfi. Kayak Atsyan. Ya. Itu termasuk mamnu minas sarfi. Apa mamnu minas sarfi itu? Ya boleh Artinya ditanwin. mamnu minas sarfi. Tidak boleh ditanwin Ustaz. An? Kenapa? Tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Ditanwin dan tidak boleh Bacanya kasroh. fathah. Naam. Jadi mamnu minas sarfi itu kalimat yang tidak boleh tanwin. Itu yang pertama. Kalau Rajab ya, ini meskipun ada perbedaan, tetapi kebanyakan dari apa namanya yang aneh pelajari Allah alam ya, itu Rajab itu termasuk munsorif atau kalimat yang boleh tanwin. Ya. Allahu a'lam. Tapi kalau Sya'ban itu mamnu minas sarfi. Kenapa? Di sini ada alif dan nun. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan kayak Utsman, Atsyan, Jau'an, kayak Ramadan, itu tidak boleh tanwin. Nah, barakallahu fikum, Allahu a'lam. Tapi kalau Rajab yang Anda pahami itu ya, itu termasuk apa namanya munsorif gitu atau kalimat yang boleh tanwin. Allahu a'lam. Izin Nah. bertanya Ustaz. Mantap betul. Qada yaqdi itu maknanya apa Ustaz? Baik, qada yaqdi. Saya lempar ke teman yang lain. Apa arti qada yaqdi? Tafadhal. Menghabiskan Akan liburan. menghabiskan Ustaz. Jadi menghabiskan liburan, contoh misalkan qadaitu fi syati'il bahri. Saya menghabiskan atau saya berlibur gitu ya. Saya berlibur di pelabuhan. Saya berlibur atau saya menghabiskan waktunya di misalkan di Mekah itu. Satu lagi Ustaz, ini aina labista saubal ihram. Labista tinggal sauban. Yang mana? Oh ya, ini aina labista saubal ihram. Nah. Baik. Kenapa? Artinya atau gimana, Bu? Nah, maknanya bahasa Indonesianya. Baik, aina labista saubal ihram. Di mana kamu memakai sauba berarti baju ihram. Dan jadi labisa itu lawan katanya dari kata khola'a. Khola'a itu melepas. Kalau yang labista artinya tinggal sebentar, Ustadz, yang kamlabis seperti di surat Al-Baqarah itu, Ustadz, kamlabis beda lagi ya? Itu pakai sa kayaknya, Ustadz. Ya. Oh, naam. Labis tak ya. Kam labis. Oh, naam. Nah, kalau di sini, kalau yang di apa namanya, kalau di Al-Qur'an itu biasanya kalau misalkan ada kalimat yang menggunakan ini pakai peribahasa itu. Ya. Contohnya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun itu kan. Nah, maunya di situ kan libas itu kan artinya kan pakaian. Tapi pakaian di situ maksudnya itu bukan pakaian yang kita pakai itu. Tapi di situ pakai peribahasa. Kalau antum belajar di ilmu balaghah itu ntar antum paham. Labis di situ itu maksudnya itu apa? Berarti saling menutupi. Berarti suami itu apa? Pakaiannya istri. Istri pun pakaiannya suami. Begitu. Berarti saling menutupi satu dengan yang lainnya. Begitu.
Nah, kalau di bahasa Arab dasar begini biasanya itu langsung artinya itu ke tujuannya. Contohnya labisa atau malabis berarti pakaian. Pakaian yang kita pakai biasa itu. Arti umum Ustaz ya, Ya harfiah. benar. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab yang beniyatnya itu kebanyakan itu masih artinya itu secara bahasa kita itu langsung tekstual itu ya. Artinya itu kalau ngomongnya malabis berarti pakaian atau baju-baju yang kita pakai. Ya. Tapi kalau dalam Al-Qur'an kita butuh ke tafsir yang lainnya. Atau kita lihat dengan terjemahan yang lainnya. Kenapa? Karena di bahasa Arab itu atau di Al-Qur'an itu banyak yang pakai bahasa-bahasa dalam bahasa Arab itu namanya ilmu balaghah. Nah, itu pentingnya kita pertama kalau kita ingin mengartikan dalam Al-Qur'an, kita harus tahu dari arti ke bahasa Arabnya dulu. Jangan bahasa Arab ke bahasa Indonesia langsung. Tapi bahasa Arab ke bahasa Arab. Karena ada sebagian kalimat bahasa Arab itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu sangat susah. Di kamus atau gimana Ustaz baiknya Ustaz kalau melihat kayak gitu? Bisa di kamus, bisa dengan penjelasan para ulama. Makanya kayak tafsir berarti kan Ibnu Katsir itu kan ya. Karena makanya ada yang mengartikan misalnya aulamas komunisa itu kan. Nah, berarti kan maksudnya itu lamas di sini kan artinya apa? Nah, di situ butuh di ilmu penjelasan para ulama baik itu fikih atau yang lainnya. Nah, dalam bahasa Arab ini yang di Beniyadi atau yang lain itu untuk membuka dulu nih kuncinya. Kita harus punya kuncinya dulu. Kalau kita nggak punya kuncinya, nggak mungkin kita membuka atau masuk ke dalamnya. Gitu. Ya. Kamus Arab Ustaz ya. Nah, kalau kamus Arab ke Arab itu antum bisa buka ke ini apa namanya Al-Mu'jam Al-Wasit itu kamus Arabnya itu. Jadi bahasa kan ke bahasa Mu'jam Al-Wasit. Mu'jam Al-Wasit. Kalau misalkan antum pakai yang bahasa Indonesia, pakai antum yang ini Munawir itu. Misalnya itu bagus itu. Jadi di situ ntar ada penjelasannya itu. Contohnya misalkan ini fi'ilnya ini dengan harfun jarnya ini artinya ini. Contohnya kayak rohiba an artinya itu ahaba atau menyukai atau membenci. Tapi kalau rohiba fi rohiba an artinya itu membenci itu kan ya. Contohnya man rohiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunahku dia bukan termasuk golonganku. Itu rohiba an. Tapi kalau rohiba fi artinya itu menyukai. Nah, itu di kamus Munawir itu ada rohibaan artinya apa? Rohiba fi artinya itu apa? Ya. Itu untuk membantu saja. Tapi ingat, penting sekali ketika kita belajar itu penting sekali kita mengikuti para ulama. Baik, terutama tentang akidah itu ya. Itu kita harus benar-benar belajar sama institut yang kompeten itu. Pertama yang sesuai Ahlussunnah itu. Itu penting sekali. Nah, barakallahu fiikum. Ada lagi yang lain? Ustaz mau tanya Ustaz mengenai angka tadi itu fi yaumi atsani asyara. Bagaimana kalau dia ini kan tingkatan di lantai ke-12. Kalau mempunyai 12 lantai Ustaz, apakah yaumi itu berubah jamak atau tetap tunggal? Kalau itu udah kepemilikan, berarti beda lagi. Contohnya saya memiliki 5 buku. Ya. Contohnya kalau buku kelima, ini kan ada buku, ini buku pertama, buku kedua, berarti kalau buku yang kelima berarti apa? Al-Kitabu Al-Khamis, ya enggak? Berarti buku yang ke-5. Tapi kalau buku 5, beda lagi, bukan Al-Kitabu Al-Khamis. Kitabul Khamis. Tapi apa? Khamsatu kutubin. Iya. Nah, kalau misalkan saya memiliki apa namanya misalkan 13 buku itu beda lagi. Kaidahnya itu begini. Kalau kepemilikan itu syaratnya itu jangan 3 sampai 10 berarti isim sama adatnya itu harus berlawanan. Itu. Contohnya khamsatu kutubin.
Nah, kalau 13 beda lagi, bukan dijamakan lagi. Mufrad gitu. Makanya beda kaidah gitu. Beda kaidah. Makanya begini aja. Biar lebih mudah ya. Pokoknya kalau antum 6, berarti kalau kepemilikan harus berbeda jenisnya ya. Misalnya iya kalau benar. Pokoknya beda kaidahnya. Kaidahnya sampai 20 ya. Iya, pokoknya sampai bahkan sampai 100 sampai ke sana itu Sampai ada ribuan ya Ustaz. Kalau kepemilikan. Iya. Jadi misalnya saya mempunyai 100 pulpen. Indi mi'a qalamun. Mi'atu qalamun. Gitu Ustaz. Ya, ntar itu beda itu ntar. Banyak kan ada mi'ah kilan, gitu kan? Atau mi'ah kolaman gitu. Jadi ntar ada saatnya dijamakan kapan, bilang angka berapa sampai angka berapa itu dijamakan. Terus ke 11 ke atas tidak dijamakan. Dan kadang suruh dimansubkan. Terus ke atasnya lagi tidak dimasukkan tapi dimajruhkan. Berarti kalau sampai 20 Ustaz. Sama, pokoknya ada sendiri itu. Ya. Makanya ini, antum udah paham belum yang 3 sampai 10? Sudah paham belum? Nah, Ustaz, saya sudah nggak paham. Berarti berbeda dengan Berbeda dengan jumlahnya dari jenisnya, kemudian itu dijamak. Misalnya yom ayamin, salasa tak ayam. Salah satu. Salah satu ayam. Salah satu ayam. Nah, kalau misalnya ahada asyara ayam fakat. Begitu juga Ustaz. Enggak, bukan dijamakan. Itu ada lagi. Itu yang saya Yoma di situ. Itu yang saya maksud Ustaz. Kalau 11 sampai setelah 10 apakah tidak dijama ya? Kayak tadi itu Fiddauri Athani Asyar. Kalau mempunyai 12 lantai, Athani Asyara Daur. Atau gimana Ustaz? Baik. Jadi ini, kalau misalkan ini makanya dibedakan antara kepemilikan sama tingkatan. Itu yang pertama. Kalau misalkan tingkatan baru ad-daur atsani asyara. Ad-daur ats-tsalits asyara. Tapi kalau misalkan ada 15 lantai, gitu ya. Berarti apa? Daurnya itu berarti apa? Berarti cuman ladayya khamsatu ya. Dauran. Bukan, khamsatu asyara. Dauran. Dauran. Nah. Jadi harus ini dibedakan, jadi bukan dijamakan lagi. Ladayya khamsatu asyara dauran. Gitu. Khamsata Ustaz. Mabni. Ladayya khamsata asyara dauran. Dauran. Begitu Ustaz. Pokoknya nggak boleh makanya itu pentingnya dibedakan dulu antara hitungan, bilangan sama kepemilikan. Ustaz. Khamsatu itu dikarenakan daurun itu mudzakkar saja ya. Iya. Nah, ini ntar kita bahas minggu depan ya. Takutnya maghrib Ustaz ini. Nah, itu makanya. Karena ini udah jam 5 lebih. Ya. Ntar kita lanjut ke minggu depan. Tolong diingatkan lagi ya. Insyaallah Ustaz. Iya, karena ini membingungkan Ustaz. Oke, karena saya mau menjelaskan pun kasihan temen yang udah mau maghrib itu, kasihan. Afwan sekali saya minta maaf. Ya. Barakallahu fikum, karena sudah jam 5 lebih ya, saya minta maaf kepada anda semua. Mungkin ada jawaban yang belum bisa saya jawab. Dan tolong bagi penanya yang tadi tolong diingatkan kembali di minggu ke depan. Takutnya saya lupa gitu ya. Dari pertanyaan yang tadi antum tanyakan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas perhatian antum semua. Semoga Allah Jalla memberi
keberkahan serta kesehatan kepada kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan.